Halo sobat, selamat datang di channel saya Alur Sobat. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Oke, kita mulai ceritanya. Suasana begitu sunyi di aula yang luas itu, bahkan burung beo atau burung pipit pun tidak mengeluarkan suara. Semua anggota klan Xiao mengepalkan tangan mereka erat-erat saat mereka mendengar banyak jeritan darah yang datang dari luar pintu. Ada kepuasan besar di wajah mereka. Pergantian peristiwa baru-baru ini dari klan Xiao telah menyebabkan hati mereka dipenuhi dengan keluhan. Sekarang Xiao Yan telah kembali. Dia akhirnya menarik seluruh klan, yang akan mencapai akhirnya, ke atas. Keluhan yang mereka alami selama beberapa hari terakhir saat ini menghilang dengan setiap teriakan mengerikan dari balik pintu. Jeritan mengerikan di luar berlanjut selama kurang dari 1 menit sebelum mereka secara bertahap terdiam. Saat jeritan yang membekukan darah berakhir, tatapan di dalam aula besar mulai sekali lagi berkumpul di belakang Xiao Yan, yang diam-diam duduk di kursi dengan punggung menghadap mereka. Pada saat ini, ada beberapa fanatisme dan rasa hormat tambahan dalam tatapan itu. Pemimpin klan junior, Penatua pertama mengambil satu langkah bersemangat ke depan dan memecah keheningan aula besar. Penatua pertama, panggil saja aku Xiao Yan. Aku benar-benar tidak berhak disebut pemimpin klan junior. Xiao Yan perlahan berdiri dari tempat duduknya, berbalik, tersenyum dan menjawab dengan nada lembut. Penatua pertama sedikit terkejut ketika dia melihat wajah tersenyum yang benar-benar berbeda dari wajah tegas yang dipenuhi dengan niat membunuh sebelumnya. Segera, dia mengangguk sambil tersenyum. Saat ini, di klan Xiao ini, kata-katamu dapat mewakili perintah pemimpin klan. Ayah tidak akan setuju dengan itu. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan bercanda. Dia menjentikan jarinya dengan lembut dan 10 plus botol giok kecil muncul di atas meja. Ini adalah beberapa obat penyembuhan untuk mengobati luka dalam. Biarkan anggota klan yang terluka mengkonsumsinya terlebih dahulu. Mendengar ini, tetua pertama buru-buru mengangguk. Dia melambaikan tangannya dan dua anggota klan melangkah maju. Mereka mengambil botol giok dan mulai mendistribusikannya dalam urutan yang benar. Xiao Yan memperhatikan mereka yang telah mengkonsumsi obat penyembuh sebelum dia meraih penguasa Suan berat dengan satu tangan dan dengan sembarangan meletakkannya di punggungnya. Setelah itu, dia berjalan keluar dari aula besar. Berderak, Xiao Yan membuka pintu, dan sinar matahari masuk. Sinar matahari yang hangat mengusir semua kesuraman yang menyelimuti aula besar itu. Xiao Yan melangkah melewati ambang pintu. Tatapannya mengedarkan pandangan ke sekelilingnya. Adegan mayat yang diharapkan di semua tempat tidak muncul. Hanya Ratu Medusa yang malas bersandar di pohon willow di bawah sinar matahari. Tangannya yang halus secara acak bermain dengan daun hijau zamrud. Sosoknya yang cantik dan melengkung terpantul di tanah, bergerak sedikit dan tampak sangat menarik. Melihat Xiao Yan keluar, Ratu Medusa mengangkat kepalanya dan meliriknya. Dia berkata dengan lemah, tidak ada mayat atau tulang yang tersisa. Tidak satu pun dari mereka yang tersisa. Ingat, buah jarum monster makam itu milikku. Wanita ini memang sangat kejam. Xiao Yan menghela nafas dalam hatinya. Dia menganggukkan kepalanya sebelum berbalik untuk melihat anggota klan Xiao yang mengikuti di belakangnya dan keluar. Saat ini, mereka memiliki ekspresi terkejut saat mereka menyapu tanah kosong di depan mereka. Karena teror dari wanita penyihir tidak jauh, bagaimanapun. Bahkan tetua ketiga, yang memiliki temperamen buruk, tidak berani mengambil inisiatif untuk membuka mulutnya dan bertanya. Di masa depan, kota Wutan tidak akan lagi memiliki klan Jiali dan klan Aoba. Suara Xiao Yan menyebabkan anggota klan Xiao menghela nafas lega. Betul sekali, Xiao Yan tampaknya telah mengingat sesuatu. Dia sedikit mengernyit dan bertanya dengan suara yang dalam, Penatua pertama, di mana anggota lain dari klan Xiao? Klan Xiao tampaknya tidak hanya memiliki beberapa orang ini, kan? Kamu tidak perlu khawatir. Jika hanya ada beberapa orang yang tersisa di klan Xiao, wajah apa yang akan saya miliki ketika saya pergi menemui leluhur kita? Penatua pertama menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan menjelaskan, saya sudah menduga bahwa akan ada orang yang akan menjarah kita dalam keadaan kita yang menyedihkan. Oleh karena itu, saya telah mengatur agar tanggungan klan untuk pindah ke gunung di belakang terlebih dahulu.
Ada juga cukup banyak anggota klan yang cukup kuat melindungi mereka di sana. Xiao Yan hanya menghela nafas lega setelah mendengar ini. Dia memutar kepalanya saat dia melihat kepala kecil yang keluar dari kerumunan. Pada saat ini, gadis kecil cantik yang telah mengikat kuncir kuda ini menatap tajam ke arah Xiao Yan dengan sepasang mata berair besar yang dipenuhi dengan penyembahan sedemikian rupa sehingga bintang-bintang kecil hampir muncul. Gadis kecil, pergi ke gunung di belakang dan panggil anggota klan keluar. Yao Ge kembali. Tidak ada yang akan terjadi pada klan Xiao. Xiao Yan melambaikan tangannya ke Xiao Qing dan berbicara sambil tersenyum. Yao Ge, kakak sepupu. Setelah mendengar perintah Xiao Yan, Xiao Qing dengan cepat keluar dari kerumunan manusia. Dia memberikan respon yang tajam sebelum memantul dan bersorak saat dia berlari menuju bagian belakang rumah klan Xiao. Sepanjang jalan, tawa, hihi, seorang gadis kecil berulang kali terdengar. Yao Ge di hatinya yang dia pikir bisa melakukan apa saja tidak mengecewakannya. Bahkan masalah sulit yang menyebabkan para tetua klan menjadi tidak berdaya sepenuhnya diselesaikan olehnya dalam waktu kurang dari 1 jam. Xiao Yan menghela nafas panjang. Dia menoleh dan memperhatikan tetua pertama. Sekarang, tetua pertama, dapatkah Anda memberitahu saya semua hal yang baru-baru ini terjadi pada klan Xiao secara rinci? Setelah mendengar kata-kata Xiao Yan, wajah tetua pertama, yang awalnya tersenyum, langsung menjadi pahit. Dia menghela nafas pelan, menoleh dan melambaikan tangannya. Setelah memberhentikan anggota klan untuk merapikan klan Xiao yang benar-benar berantakan, dia kemudian berbalik, menghadap Xiao Yan dan berkata, "Masuk dan kita akan bicara." Saat dia berbicara, dia memimpin dengan berbalik dan berjalan ke aula. Penatua kedua dan ketiga bertukar pandang dan mengikuti dari dekat dengan wajah suram yang sama. Mengamati cara tiga lainnya, jari Xiao Yan bergetar sedikit saat ia mengangkat kakinya dan mengikuti. Mereka berempat sekali lagi berjalan ke aula. Saat ini, tempat yang sedikit berantakan telah dengan cepat dibersihkan oleh anggota klan Xiao. Mereka berempat duduk berturut-turut dan anggota klan di sampingnya buru-buru membawakan teh panas. Tangan Xiao Yan memegang cangkir teh, merasakan kehangatan yang perlahan meresap ke dalam tubuhnya. Dia melirik wajah serius tetua pertama dan dengan lembut berkata, "Katakan padaku apa yang terjadi." Penatua pertama mengangguk. Dia baru saja akan membuka mulutnya ketika dia menutupnya. Tatapannya berhenti di kursi di samping Xiao Yan. Yang terakhir mengikuti pandangan dan perlahan menoleh hanya untuk menyadari bahwa Ratu Medusa sudah duduk di sana dengan wajah tenang sejak titik waktu yang tidak diketahui. "Kamu tidak perlu peduli tentang dia. Bicara saja." Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata. Penatua pertama menganggukkan kepalanya dengan senyum pahit dan menghela nafas. "Sejak kamu meninggalkan kota Wutan, klan Xiao kami, dengan bantuan sejumlah besar obat penyembuhan yang kamu tinggalkan, secara bertahap memperkuat posisi kami di dalam kota Wutan. Meskipun klan Jiali dan klan Aoba berpikir untuk menyatukan dan menekan klan Xiao selama periode waktu ini, klan Xiao kami bertahan satu demi satu dengan dukungan dari Yafei Xiao Jie. Karena keuntungan yang diperoleh klan Xiao dari penjualan obat penyembuhan selama 2 tahun ini menjadi terlalu besar, itu juga mengakibatkan konflik kami dengan klan Jiali dan Aoba menjadi semakin intens. 3 bulan sebelum Anda kembali, mereka akhirnya tidak bisa melawan dan mulai menggunakan kekerasan. Itu beruntung, bagaimanapun, bahwa kekuatan klan Xiao telah meningkat pesat selama 2 tahun ini. Dalam hal kekuatan murni, bahkan dengan penyatuan dua klan mereka, mereka tidak dapat memperoleh banyak manfaat. Xiao Jie, merujuk pada putri dari klan kaya tertentu, belum menikah. Tapi, setelah berbicara sampai titik ini, ekspresi tetua pertama tiba-tiba menjadi tidak stabil. Dia mengencangkan tinjunya, suara krun, menyebabkan Xiao Yan menyadari kemarahan macam apa yang saat ini tersembunyi di hati tetua pertama. Hanya 3 hari yang lalu, klan Xiao menerima pukulan paling tragis. Sudut mata Xiao Yan berkedut saat dia perlahan menyesap seteguk teh. Sudah larut malam ketika pertahanan klan Xiao berada pada titik terlemahnya. 3 pria misterius berjubah hitam yang melebihi harapan semua orang tiba-tiba turun dari langit.
Meskipun mereka tidak mengambil inisiatif untuk menyakiti orang, mereka merusak klan Xiao sampai benar-benar berantakan. Kerusakan yang mereka timbulkan mengingatkan seluruh klan Xiao. Pemimpin klan sangat marah. Dia memimpin orang-orang kuat dari klan Xiao, ingin menghentikan mereka. Namun, kekuatan pihak lain terlalu menakutkan. Kami bertiga bahkan tidak melakukan satu pertukaran melawan orang berjubah hitam yang merupakan pemimpin sebelum kami semua terluka parah. Kami semua tahu bahwa orang itu menahan diri. Kalau tidak, kami bertiga pasti tidak akan hidup dari satu serangan itu. Retakan. Suara jernih tiba-tiba muncul. Penatua pertama dan yang lainnya buru-buru mengangkat kepala mereka hanya untuk melihat bahwa ekspresi Xiao Yan tiba-tiba menjadi sangat jelek. Cangkir teh di tangannya sudah diremas sampai hancur. Bubuk dicampur dengan teh bergerak di sepanjang celah di antara jari-jarinya dan menetes ke bawah. Di mana ayah? Tatapan Xiao Yan menatap tajam ketiga tetua. Napasnya cepat dan suaranya agak serak. Mendengar ini, ekspresi tetua pertama dan dua tetua lainnya menjadi suram saat mereka menggelengkan kepala dengan getir. Ayah tidak ada di gunung di belakang. Ekspresi Xiao Yan sangat jelek sehingga sedikit menakutkan. Dia menatap tiga tetua yang wajahnya dipenuhi dengan kepahitan. Tiba-tiba, dia berdiri dan raungan keluar dari tenggorokannya. Katakan padaku. Tiga pria berjubah hitam misterius itu mengejar pemimpin klan. Pemimpin klan juga tampaknya menyadari niat mereka. Oleh karena itu, untuk menghindari cedera atau kematian anggota klan, dia sendiri yang mengalihkan ketiga orang misterius itu dan sampai sekarang, dia belum kembali. Penatua pertama mengertakkan gigi dan berkata dengan senyum pahit. Bang! Ki ganas tiba-tiba meletus dari dalam aula besar. Meja di sisi Xiao Yan langsung pecah saat ini. Anggota klan di aula besar yang telah bergerak bolak-balik saat mereka membersihkan tempat itu menegangkan tubuh mereka saat mereka menatap wajah ganas Xiao Yan yang duduk di tengah aula. Apakah Anda memiliki informasi tentang tiga orang misterius itu? Tubuh Xiao Yan melilit api berwarna hijau panas. Suaranya saat ini seperti yang datang dari akhirat. Di dalam es ada niat membunuh liar. Tidak, penatua pertama mengatupkan giginya, menatap suhu tinggi yang menerkam ke arahnya dan menggelengkan kepalanya dengan pahit. Meskipun kami tidak mengetahui kondisi pasti dari pemimpin klan, setidaknya kami masih dapat menentukan bahwa hidupnya saat ini tidak dalam bahaya. Penatua pertama tiba-tiba mengeluarkan sebuah kotak kuno dengan hati-hati dari saku dadanya. Dia membukanya dan batu giok berwarna zamrud muncul di dalamnya. Sebuah titik cahaya perlahan berenang di tengah potongan batu giok, seolah-olah memiliki spiritualitas. Penatua pertama dengan hati-hati mengambil potongan batu giok itu. Dia mempelajarinya secara detail sebelum menghela nafas lega. Dengan suara lembut, dia berkata, potongan batu giok ini ditinggalkan oleh leluhur klan Xiao kita. Setiap pemimpin klan akan meninggalkan sedikit energi spiritual di dalamnya. Jika pemimpin klan mati, titik cahaya renang ini akan menghilang bersamanya. Melihat bahwa titik cahaya spiritual saat ini masih sangat kuat, saya pikir dia seharusnya tidak berada dalam bahaya kematian. Kata-kata tetua pertama menyebabkan hati Xiao Yan, yang seperti gunung berapi yang meletus, sedikit tenang. Dia menerima potongan giok dari tetua pertama dan dengan lembut membelainya. Bisakah itu memberitahuku posisi ayah saat ini? Suara Xiao Yan gelap dan dingin saat dia bertanya. Itu tidak bisa. Penatua pertama bergetar dengan senyum pahit. Xiao Yan menghirup udara sejuk dalam-dalam. Dia perlahan menutup matanya yang dipenuhi dengan niat membunuh. Niat membunuh liar di hatinya memengaruhi alasannya, yang akan mencapai batasnya. Ada jejak energi yang ditinggalkan oleh orang-orang dari sekte mistik laut di antara mereka bertiga. Ratu Medusa, yang duduk dengan tenang di sampingnya, tiba-tiba melirik Xiao Yan dengan samar dan berkata, ini sedikit seperti penatua pertama dari sekte awan berkabut. Mata tertutup Xiao Yan tiba-tiba terbuka. Niat membunuh yang gelap dan dingin yang bahkan membuat Ratu Medusa terkejut perlahan merembes keluar dari tubuh Xiao Yan. Dia mengangkat kepalanya sedikit. Wajah halus dan tampan itu sekarang benar-benar dipenuhi dengan keganasan dan kegilaan. Kali ini, dia harus mati. Siapapun yang menghentikanku akan mati. Niat membunuh liar merembes keluar dari tubuh Xiao Yan di dalam aula besar.
Semua orang begitu gugup dan ketakutan sehingga mereka menghentikan apa yang mereka lakukan. Mereka menatap wajah buas itu dan tidak berani mengeluarkan suara sedikit pun. Pemimpin klan junior, ketiga orang misterius itu berasal dari Sekte Mystic Cloud. Ekspresi tetua pertama sedikit jelek saat dia bertanya dengan lembut. Xiaoyan menghirup udara dan dengan paksa menekan niat membunuh yang muncul dari dalam hatinya. Dia sedikit mengangguk dan berkata dengan suara gelap dan dingin, karena dia telah mengatakan bahwa tubuhmu memiliki energi remanen Yunleng di dalamnya, maka itu tentu saja tidak salah. Selain itu, klan saya telah mengalami serangan mendadak semacam ini tidak lama setelah saya meninggalkan Sekte Mystic Cloud. Bagaimana Sekte Mystic Cloud tidak terkait dengan masalah ini? Apa yang akan dilakukan pemimpin klan junior? Penatua pertama tertawa terbahak-bahak. Di depan faksi kuat seperti Sekte Mystic Cloud, tetua pertama agak bingung harus berbuat apa. Aku sudah mengatakan bahwa dia harus mati kali ini. Xiaoyan berkata dengan suara tebal. Ah, penatua pertama menghela nafas. Dia menatap Xiaoyan, yang wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh, sebelum merenung sejenak. Dia kemudian berkata, pemimpin klan junior, meskipun saya tidak tahu status orang misterius itu di Sekte Mystic Cloud, saya tidak berpikir bahwa itu harus rendah dari kekuatannya, bukan? Selain pemimpin sekte dan beberapa orang lainnya, posisinya harus menjadi yang tertinggi di Sekte Awan Berkabut. Seperti yang diharapkan. Ah, tetua pertama menggelengkan kepalanya saat dia merenung dengan keras. Sebelumnya, alasan pemimpin klan junior bertengkar hebat dengan Sekte Mystic Cloud adalah karena perjanjian 3 tahun. Selain itu, Anda tidak menyebabkan banyak kerusakan pada eselon atas di Sekte Mystic Cloud selama waktu itu. Oleh karena itu, Sekte Mystic Cloud tidak benar-benar membencimu. Jika kamu membunuh orang kuat yang misterius kali ini, hubungan antara kedua belah pihak akan menjadi benar-benar tidak dapat diselesaikan. Lalu tetua pertama, apakah maksudmu membuatku mengabaikan hidup atau mati ayahku? Xiaoyan sedikit mengernyit, suaranya agak gelap dan serius. Pemimpin klan junior telah salah mengerti apa yang saya maksud. Penatua pertama tertawa getir sebelum menghela nafas. Saya hanya mencoba memberitahu pemimpin klan junior bahwa jika Anda benar-benar membunuh orang misterius itu, hubungan antara klan Xiao dan Sekte Mystic Cloud akan benar-benar memburuk. Terakhir kali karena perjanjian 3 tahun antara Nalan Yanran dan kamu, mereka dirugikan karena mereka salah. Karena itu, mereka tidak benar-benar berani menyentuh klan Xiao. Tentu saja, pergantian peristiwa mengenai 3 orang kuat misterius dari Sekte Mystic Cloud berada di luar dugaan semua orang. Namun kali ini, jika Anda membunuh orang yang memegang posisi cukup tinggi di Sekte Mystic Cloud, saya khawatir Sekte Mystic Cloud akan benar-benar mengirim orang untuk menyerang klan Xiao. Niat saya mengatakan semua ini bukan untuk menghentikan pemimpin klan junior untuk menyelamatkan pemimpin klan. Hanya saja saya ingin membiarkan pemimpin klan junior untuk mengambil alih jabatan pemimpin klan sementara dan memikirkan metode lengkap untuk mempertahankan garis keturunan klan Xiao jika konflik yang tidak terhindarkan dengan Sekte Awan Berkabut terjadi saat menyelamatkan pemimpin klan. Klan ini adalah sesuatu yang telah dilakukan dengan susah payah oleh pemimpin klan. Saya pikir pemimpin klan junior juga tidak mau melihatnya membusuk seperti ini. Keseriusan gelap secara bertahap menghilang dari wajah Xiaoyan. Dia menganggukkan kepalanya. Kata-kata tetua pertama tidak sepenuhnya tanpa alasan. Klan Xiao saat ini bukanlah faksi yang berada di liga yang sama dengan Mystic Cloud Sect. Sangat mudah bagi pihak lain untuk menghancurkan klan Xiao jika mereka mau. Jika dia benar-benar membunuh Yunleng, dia pasti akan membangkitkan kemarahan Sekte Mystic Cloud. Ketika saat itu tiba, klan Xiao juga akan kesulitan untuk tidak terlibat. Karena itu, jika dia ingin pergi ke Sekte Mystic Cloud untuk mencari ayahnya, dia harus terlebih dahulu memikirkan cara agar klan Xiao dapat melarikan diri. Xiaoyan diam-diam duduk kembali ke kursinya. Dia menutup matanya sedikit saat jarinya dengan lembut mengetuk meja. Semua orang di aula mengambil inisiatif untuk tetap diam saat mereka melihat Xiaoyan, yang menjadi diam. Satu persatu, banyak tatapan terfokus pada pemuda berjubah hitam itu. Pada saat ini, setiap tindakannya mempengaruhi keselamatan seluruh klan.
Jari penyadapan Xiao Yan tiba-tiba berhenti. Dia membuka matanya dan menyapu pandangannya perlahan ke seluruh anggota klan di sekitarnya. Akhirnya, dia berhenti di wajah ketiga tetua. Nada suaranya tegas. Tidak peduli apa, kita pasti harus mencari ayah, bahkan jika harganya benar-benar membuat marah sekte Mystic Cloud. Ketiga tetua saling bertukar pandang sebelum segera menghadap Xiao Yan dan perlahan bertanya, bagaimana dengan klan Xiao? Klan Xiao adalah usaha keras dari ayah dan kakek. Aku tidak akan melihatnya membusuk. Mata Xiao Yan menyipit. Dia tiba-tiba berdiri dan matanya menatap tajam ketiga tetua. Dengan suara yang dalam, dia berkata, bolehkah saya tahu apakah kata-kata saya memiliki otoritas dalam klan Xiao saat ini? Memang, wajah ketiga tetua itu terkejut. Mereka ragu-ragu sejenak sebelum memberikan jawaban bersatu dengan wajah muram. Pada saat ini, hanya Xiao Yan, di depan mereka, yang memiliki kemampuan untuk menarik klan Xiao, yang dalam keadaan hancur, naik dari lumpur. Bagaimana dengan kalian semua? Xiao Yan tiba-tiba berbalik dan berteriak sambil menatap anggota klan yang berdiri di dekat pintu. Kami akan mengikuti perintah pemimpin klan junior. Xiao Yan, yang baru saja kembali ke klan Xiao untuk sementara waktu, telah membangun posisi yang sulit digoyahkan di dalam klan Xiao setelah metode berdarah dingin yang dia gunakan untuk membunuh Jia Libi dan yang lainnya. Ketika mereka mendengar teriakannya, anggota klan itu segera meraung keras dengan wajah memerah. Mereka juga tahu bahwa pada saat hidup dan mati ini, pemuda di depan mereka, yang pernah menjadi orang yang tidak berguna dari klan Xiao, adalah satu-satunya penyelamat mereka. Baik. Xiao Yan menganggukkan kepalanya dan menangis dalam-dalam. Dia berbalik dan berjalan menuju kursi tempat ayahnya pernah duduk di masa lalu. Dia menyikat jubahnya dan duduk. Tatapannya melihat ke seluruh tempat dan berkata dengan keras, saya berencana untuk memindahkan klan Xiao dari kota Wutan. Keributan segera pecah di aula saat kata-kata ini diucapkan. Klan Xiao memiliki tidak kurang dari 10 pasar di kota Wutan. Nilai dari pasar ini adalah jumlah uang yang cukup besar ketika ditambahkan bersama-sama. Jika mereka pergi begitu saja, bukankah mereka akan menderita kerugian besar? Xiao Yan dengan lembut melambaikan tangannya dan keributan di aula perlahan berhenti. Dia berkata dengan suara yang dalam, semua orang harus tahu bahwa masalah hilangnya pemimpin klan pasti terkait dengan sekte awan berkabut. Meskipun kekuatan sekte awan berkabut sangat besar, haruskah pria pemberani dan kuat di klan Xiao kita membiarkan mereka menggertak kita? Jika masalah ini menyebar, bukankah orang lain akan menunjuk hidung kita dan mengolok-olok kita karena tidak berdaya? Petik 2. Katakan padaku, selamatkan pemimpin klan dan menyinggung sekte awan berkabut, atau bersembunyi di kota Wutan seperti kura-kura, membiarkan orang lain menunjuk kita dan mengatakan bahwa kita telah mengesampingkan harga diri kita. Apa yang akan kamu pilih? Mata Xiao Yan melebar dan dia berteriak dengan keras. Selamatkan pemimpin klan. Klan Xiao kami tidak memiliki kura-kura. Suara astringan dan lembut tiba-tiba terdengar dari luar pintu utama. Kepala kecil Xiao Qing terjepit dari belakang. Wajah kecilnya begitu bersemangat hingga memerah saat dia melambaikan tangan kecilnya dan berteriak keras. Betul sekali. Selamatkan pemimpin klan. Kami tidak ingin menjadi kura-kura. Beberapa suara lembut lainnya terdengar. Kepala manusia berhamburan di sekitar pintu utama saat 10 anak plus, yang usianya hanya 12 hingga 13 tahun berdesak-desakan dan berteriak keras. Jadi bagaimana jika itu adalah sekte Mystic Cloud? Klan Xiao kami tidak pernah menyinggung mereka, tetapi mereka merusak klan Xiao kami sedemikian rupa. Mereka bahkan hampir menyebabkan kami dimusnahkan secara tragis. Pemimpin klan junior, aku akan mematuhimu. Seorang anggota klan Xiao dengan tubuh kokoh menatap generasi muda yang marah dan darah panas juga melonjak liar di hatinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk maju selangkah saat dia berteriak dengan wajah memerah. Betul sekali. Pemimpin klan muda, kami semua akan mendengarkanmu. Setelah orang pertama, reaksi berantai tampaknya telah menyebar di belakang. Satu demi satu, anak buah klan Xiao melambaikan tangan dan berteriak dengan wajah yang merona merah karena marah. Direndahkan berkali-kali selama periode waktu ini benar-benar menyebabkan mereka mengalami kesulitan untuk bertahan.
Sekarang klan Xiao akhirnya memiliki tulang punggung. Mereka tidak ingin penghinaan semacam itu terulang kembali, bahkan jika harganya membuat marah faksi terkuat di Kekaisaran Jiama. Pemimpin klan junior. Karena semua orang bersedia mematuhimu, mengapa kamu tidak memberitahu kami rencanamu? Penatua pertama menyaksikan wajah bersemangat anggota klan sebelum berbalik ke arah Xiao Yan saat dia tersenyum dan berkata dengan cara yang berterima kasih. Saya berencana untuk mengirim anggota klan keluar dari kota Wutan secara berkelompok. Setelah itu, saya akan membiarkan mereka masing-masing menuju ke wilayah barat Kekaisaran Jiama. Kekuatan sekte mistik laut di sana sedikit lebih lemah. Terlebih lagi, dua kakak laki-laki saya, Xiao Ding dan Xiao Li, sedang mengembangkan kekuatan mereka sendiri dengan cepat di sana. Saya ingin diam-diam mengirim anggota klan ke sana. Dengan cara ini, kita bisa menghilangkan ancaman dari sekte mistik laut terhadap klan Xiao. Xiao Yan perlahan berkata, pergi ke wilayah barat Kekaisaran. Penatua pertama tertegun sejenak setelah mendengar ini. Dia berkata dengan ragu-ragu, sejauh ini, wilayah barat Kekaisaran berada di dekat Gurun Tager. Hanya di tempat itu kekuatan sekte awan berkabut sedikit lebih lemah. Juga sangat mudah untuk mengekspos diri kita di tempat lain. Di masa depan, hubungan kita dengan sekte mistik laut mungkin menjadi sangat buruk. Karena itu, pertama-tama kita harus membuat persiapan untuk yang terburuk. Xiao Yan berkata, mulai sekarang, tetua pertama, kamu akan mulai memilah semua hal di klan Xiao. Kami akan membawa semua barang berharga yang kami bisa. Adapun pasar 10+, saya akan membiarkan rumah lelang primer mengelolanya. Setelah itu, semua keuntungan darinya akan dibagikan kepada mereka. Dengan hubunganku dengan klan primer, kita tidak perlu khawatir jika mereka akan mengungkapkan keberadaan kita. Ya, penatua pertama menganggukkan kepalanya untuk menerima perintah itu. Dia ragu-ragu sejenak dan bertanya, kapan kita mulai pergi? Sebaiknya jangan menyeret masalah ini. Kami akan mulai berangkat secara berkelompok malam ini. Anggota keluarga klan dan generasi muda yang tidak bisa bertarung akan pergi duluan. Pasti ada beberapa anggota klan yang cukup kuat melindungi mereka di sepanjang jalan. Ingat, titik pertemuan kita adalah kota gurun batu yang terletak di wilayah barat Kekaisaran Jiama. Ketika Anda tiba di sana, temukan Desert Metal Mercenary Company. Xiao Yan berkata, membuat keputusan cepat di tempat. Selain itu, saya akan memimpin orang untuk membersihkan sisa-sisa klan Jiali dan Aoba selama 2 hari ini untuk mengalihkan perhatian semua orang di dalam kota. Saya akan membutuhkan Anda 3 tetua untuk menyelesaikan masalah rumit tentang pergi secara berkelompok. Petik 2. Ya. Ketiga tetua menjawab serempak. Selain itu, Xiao Yan duduk di kursi pemimpin di aula. Ekspresinya serius saat dia secara metodis mengeluarkan perintah. Ketenangan yang berdiri teguh bahkan saat badai mendekat menyebabkan beberapa generasi muda klan Xiao sedikit kesurupan. Apakah ini masih anak kecil yang pendiam dan tidak menonjolkan diri saat itu? Dibandingkan dengan anggota klan yang lebih tua itu, Xiao Qing dan generasi muda lainnya menatap Xiao Yan dengan wajah penuh pemujaan. Di bawah komandonya, semangat dan semangat juang sekali lagi keluar dari klan Xiao, yang awalnya panik. Ratu Medusa diam-diam duduk di kursi. Tangannya yang lembut memegang cangkir teh hangat dan dengan sembarangan menyesapnya. Matanya akan menunjukkan kejutan ketika dia sesekali melirik Xiao Yan yang duduk di kursi pemimpin. Hampir dalam waktu singkat, dia telah benar-benar menstabilkan klannya di mana hati para anggota telah tersebar. Harus dikatakan bahwa kemampuan dan mentalitas seperti itu jauh melebihi orang biasa. Tidak heran bahkan pil King Gu dia juga dimainkan oleh orang ini di padang pasir. Setelah anggota klan terakhir menerima perintahnya dan melangkah mundur, Xiao Yan menghela nafas panjang sambil menatap aula yang sekali lagi menjadi kosong. Dia mengangkat cangkir tehnya, dan meneguk tehnya, membiarkannya menenangkan tenggorokannya yang kering. Yunleng dari Sekte Mistik Laut, tunggu saja. Setelah saya menyelesaikan klan Xiao dengan benar, saya akan menuju ke sana sekali lagi. Kali ini, aku tidak akan menahan apapun lagi. Xiao Yan dengan lembut memegang cangkir teh. Sebuah keganasan muncul di wajahnya sekali lagi. Tangannya bergetar dan cangkir teh tiba-tiba pecah.
Dan satu lagi. Setelah perintah Xiao Yan dikeluarkan, satu demi satu, seluruh klan Xiao mulai bergerak. Ketika langit gelap, 10 kelompok bersenjata ringan muncul di tanah terbuka yang luas. Xiao Yan benar-benar memeriksa mereka sebelum mengirim beberapa anggota klan yang lebih kuat ke dalam 10 kelompok bersenjata ringan akhirnya. Mereka mengambil keuntungan dari tengah malam, dan mulai berpisah. Satu demi satu, mereka diam-diam menyelinap keluar dari klan Xiao. Mereka sekali lagi akan berkumpul di luar kota sebelum mulai berpisah dan berbaris menuju wilayah barat kekaisaran. Pada saat langit berangsur-angsur cerah, lebih dari setengah anggota keluarga klan Xiao sudah pergi. Di pagi hari, Xiao Yan berdiri di atas paviliun dan melihat sekeliling seluruh halaman. Beberapa saat kemudian, dia mengangkat kepalanya dan menyaksikan cahaya pagi yang telah menyebar di cakrawala. Rasa dingin melintas di matanya sebelum dia tiba-tiba membalikkan tubuhnya dan menuruni tangga. Sementara Xiao Yan turun dari paviliun, sudah ada lebih dari 100 pria klan Xiao di tanah terbuka. Tangan mereka sudah memegang senjata saat mereka berdiri di tempat. Tampaknya mereka tahu apa yang akan mereka lakukan hari ini. Oleh karena itu, aura liar dan ganas di seluruh mereka seperti harimau ganas yang turun gunung. Kami akan menghancurkan semua kekuatan yang tersisa dari klan Jiali dan klan Aoba hari ini. Xiao Yan perlahan berjalan menuju bagian luar tanah terbuka sambil membawa penguasa Suan berat yang besar di punggungnya. Suara dinginnya, bagaimanapun, menyebabkan darah semua anggota klan Xiao di tanah terbuka mendidih. Selama beberapa hari ini, ada sejumlah anggota klan yang diam-diam dibunuh oleh klan Jiali dan klan Aoba. Sekarang, sudah waktunya untuk membalas dendam. Kota hutan yang tenang ketakutan oleh aura pembunuhan yang tiba-tiba muncul. Wajah orang-orang yang lewat yang berjalan di jalan itu benar-benar tercengang ketika mereka menyaksikan massa manusia bergegas keluar dari klan Xiao seperti banjir. Niat membunuh gelap dan dingin yang dipancarkan dari tubuh mereka menyebabkan tubuh semua orang terasa dingin. Apa yang direncanakan klan Xiao? Beberapa orang yang lewat tidak bisa menahan diri untuk tidak menggumam saat mereka melihat arus manusia yang melewati mereka di jalan. Orang yang memimpin mereka masih sangat muda. Penampilannya juga agak akrab. Beberapa orang yang telah tinggal di kota hutan selama beberapa tahun berkata dengan sedikit ragu. Penguasa itu sangat besar. Suara lembut tiba-tiba terdengar. Setelah itu, seluruh jalan menjadi sunyi senyap. Itu Xiao Yan dari klan Xiao. Suara kaget akhirnya memecah keheningan yang berlangsung beberapa saat. Selama periode waktu ini, semua orang di kota hutan telah mendengar tentang pertempuran besar antara Xiao Yan dan Sekte Mistik Laut sampai kapalan hampir muncul di telinga mereka. Penguasa besar berbentuk khusus milik Xiao Yan itu juga menjadi simbol miliknya. Kali ini, klan Jiali dan Aoba akan kurang beruntung. Beberapa orang yang jelas tentang situasi kota hutan tampaknya tiba-tiba menyadari setelah sedikit terkejut. Segera, ekspresi kasihan muncul di wajah mereka saat mereka menggelengkan kepala. Mirip dengan apa yang dipikirkan orang-orang ini, aliran klan Xiao ini langsung melonjak menuju pasar klan Jiali dan klan Aoba. Semua pertahanan di dalamnya langsung hancur. Pisau tajam yang bersinar menunggu siapa saja yang berani melawan. Di bawah kepemimpinan Xiao Yan, kelompok dari klan Xiao seperti banjir dalam perjalanan. Setiap pasar yang mereka lewati benar-benar dihancurkan oleh mereka. Penjaga dari klan Jiali dan Aoba pada dasarnya dibantai sampai tidak ada yang tersisa. Kemanapun arus itu lewat, pasar itu hancur, muncul dalam bentuk yang mengerikan. Klan Xiao telah menggunakan metode paling kejam untuk membayar kembali penindasan dan penghinaan yang diberikan kedua klan kepada mereka selama periode waktu ini. Tanpa kepemimpinan yang efektif dari pemimpin klan, kedua klan tidak membentuk perlawanan yang efektif. Oleh karena itu, di pagi hari saja, pasar, rumah judi bawah tanah, Del di kota hutan milik kedua klan telah dihancurkan sepenuhnya oleh klan Xiao. Kali ini, kedua klan benar-benar selesai. Tatapan semua orang di kota hutan tertarik dengan letusan mendadak klan Xiao. Niat membunuh yang telah menyebar ke seluruh kota hutan memberitahu mereka bahwa klan Xiao memang dalam kemarahan yang hebat kali ini. Namun, ketika tatapan seluruh kota berkumpul pada kekuatan tempur klan Xiao,
yang berulang kali bergerak, anggota keluarga dalam klan Xiao telah benar-benar pergi. Operasi pemusnahan berlangsung dari pagi hingga sore hari. Karena semua orang terpana oleh operasi klan Xiao ini, mereka tidak menyadari bahwa 100 orang asli ditambah yang terlibat dalam penghancuran tanpa sadar telah berkurang banyak. Ketika matahari hampir terbenam, kehancuran yang berlangsung selama 1 hari penuh, benar-benar berakhir. Kekuatan besar klan Xiao dengan noda darah di sekujur tubuh mereka sekali lagi kembali ke halaman besar sambil tertawa tak terkendali. Pintu ke halaman kemudian ditutup rapat, menghalangi semua tatapan penasaran itu. Puluhan anggota klan yang tubuhnya berisi kehadiran ganas dan jahat duduk di lantai. Mereka tertawa keras dan mengobrol satu sama lain, menggunakan kesempatan ini untuk menyatakan perasaan bebas dan tidak terganggu hari ini. Hari ini mungkin adalah hari yang paling riang dan menyenangkan selama 2 tahun ini. Di masa lalu, kekuatan klan Xiao mungkin tidak lemah. Tetapi pemimpin klan tidak memiliki keberanian seperti itu karena dia perlu mempertimbangkan gambaran yang lebih besar. Namun, Xiao Yan benar-benar memiliki keberanian seperti itu. Suara langkah kaki perlahan terdengar dari luar tanah terbuka. Xiao Yan, yang telah berubah menjadi jubah bersih tersenyum saat dia berjalan menuju tanah terbuka. Pemimpin klan junior, puluhan pria besar milik klan Xiao berdiri dengan tertib saat melihat Xiao Yan muncul. Sebuah fanatisme muncul di mata mereka saat mereka berteriak keras. Metode liar Xiao Yan hari ini telah menaklukkan semua pikiran khawatir dari klan Xiao. Xiao Yan tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Dia berjalan ke platform tinggi sebelum perlahan-lahan menyapu pandangannya ke klan Xiao yang terang benderang. Tidak ada seorang pun di luar yang tahu bahwa hanya ada puluhan orang yang tersisa di dalam klan Xiao. Pemimpin klan junior, metode Qi Clan, teknik Dou kekayaan, Del, telah sepenuhnya dikonsolidasikan. Karena wajah pemimpin klan junior, rumah lelang primer benar-benar meminjamkan cincin penyimpanan kepada kami. Ini telah membantu kami menyelesaikan cukup banyak masalah. Penatua pertama tersenyum dan berkata, "Ah." Xiao Yan mengangguk puas. Tatapannya mengabaikan para pejuang klan Xiao dan tertawa pelan. Semuanya, kalian semua juga akan mulai bubar dan meninggalkan kota Wutan malam ini dan berkumpul di tempat yang ditentukan. Ketika saatnya tiba, Anda akan berkumpul bersama dan menuju ke Rock Desert City. Setelah Anda tiba di sana, klan Xiao kami akan memiliki awal yang baru. Pemimpin klan junior, bagaimana denganmu? Penatua pertama tiba-tiba bertanya. Mengikuti kata-kata tetua pertama, tatapan semua orang beralih ke Xiao Yan. Xiao Yan tertawa pelan. Wajahnya yang halus dan tampan samar-samar mengandung kebiadaban. Aku akan pergi dan mengambil nyawa bajingan tua itu. Wajah tetua pertama menjadi sedikit lamban saat dia menatap wajah Xiao Yan. Beberapa saat kemudian, dia perlahan membungkukkan tubuhnya ke arah Xiao Yan. Setelah itu, para pejuang tangguh dari klan Xiao yang baru saja menjalani jejak darah juga menekuk tubuh lurus mereka. Pemimpin klan muda, kami akan menunggumu di kota gurun batu. Sudah waktunya, pergi. Xiao Yan menganggukkan kepalanya sedikit. Dia kemudian mengangkatnya dan melirik cahaya bulan sebelum melambaikan tangannya saat dia berbicara. Pemimpin klan junior, berhati-hatilah. Puluhan prajurit klan Xiao berteriak serempak. Segera, mereka membalikkan tubuh mereka. Satu demi satu, mereka bubar dan tenggelam ke dalam bayang-bayang. Di bawah gelap, hitam, langit malam, sosok manusia merayap, seperti semut, yang tersebar ke segala arah. Saat mereka diam-diam menyelinap pergi dari kota Wutan. Xiao Yan berdiri di platform tinggi dan memperhatikan halaman yang menjadi sunyi. Dia menghela nafas dengan lembut dan bergumam pelan. Yunleng, itu semua salahmu bahwa klan Xiaoku seperti ini. Kali ini, bahkan Yun Tian tidak akan bisa melindungimu. Xiao Yan perlahan mengeluarkan tangannya dari lengan bajunya. Api berwarna hijau naik di tangannya yang panjang. Sesaat kemudian, api berwarna putih tebal diam-diam merayap keluar. Api berwarna hijau dan putih bercampur satu sama lain di bawah langit malam, menari dengan mempesona. Di atas paviliun, mata cantik Ratu Medusa menatap dua api berwarna yang muncul dari masing-masing tangan Xiao Yan. Mulut kecilnya yang merah dan ramping terbuka sedikit. Untuk pertama kalinya,
Keseriusan melintas di pupil matanya yang menyihir. Oke sobat, sekian dulu update-nya, tunggu kelanjutannya di channel saya, Alur Sobat, terima kasih.